What's up you guys? Welcome back to my channel. Ini udah lumayan cukup lama ya nggak update, dan suaranya juga lumayan cukup sengau. Karena lebih tepatnya sih di bulan Maret itu virus corona itu udah mulai makin menggila di Indonesia. Wih, apalagi Pekanbaru coy, serem. Beberapa orang juga ada yang jadi suspek deh, tapi belum positif. Kebanyakan sih yang udah diisolasi kemarin masih ini sih, apa sih namanya, masih negatif gitu. Udah keluar di rumah sakit, terus ada yang masuk lagi. Dan lebih tepatnya hari ini itu udah ada yang masuk lagi. Ada kemarin itu di tanggal 16 Maret juga udah ada yang di beberapa rumah sakit di Pekanbaru. Untuk di Riau sih gue belum terlalu update, cuman untuk di Pekanbaru lumayan sih, ada 4 rumah sakit. Dan itu suspeknya belum dikonfirmasi kayak gimana updateannya, itu benar positif atau gimana. Wah, gila gak sih men? Kalau ngikutin ini sih, ngikutin televisi, media, apa segala macam, itu makin serem-serem aja diliatin, tau gak sih? Apalagi updateannya yang anak sekolah sekarang udah pada libur gitu, makin serem gak sih jadinya? Sebenarnya langkah untuk ngeliburin sekolah gitu atau gimana, langkah bagus sih, penyebarannya juga nggak terlalu masif jadinya gitu. Tapi sebelum diumumkan libur sekolah dan segala macamnya, itu gue sempet ke ini beberapa mall di Pekanbaru, lebih tepatnya itu hari Minggu ya, itu tanggal 15 kemarin. Biasanya ini salah satu mall aja di Mall Ciputra. Itu biasanya coy, biasanya ya hari Minggu itu kalau jalan Riau itu padet, itu mobil susah parkir. Di dalam mall itu susah parkir banget. Malahan kayak nggak dapat parkir, parkiran malahan di luar. Dan waduh, udah chaos deh gitu. Kalau misalnya lo mau ke Ciputra, janjian ketemuan sama orang Ciputra hari apa, hari Minggu, udah deh, udah nggak usah. Pengalaman dari tahun berapa lagi, dari tahun 2010, mau jam berapa lo datang? Jam 11. Aduh, jangan harap deh, karena itu chaosnya kalau nggak salah gue sekitar jam segitu gitu. Dan gue juga masih ingat awal-awal dulu jualan taichan, terus nyari dagingnya, gila gak sih nyari dagingnya di mall gitu. Karena dulu males banget ini sih apa sih namanya, pergi ke pasar, belum terlalu ngerti gitu awal-awal dulu. Ya akhirnya belinya di mall gitu. Wis, gila banget gak sih beli daging di mall. Dan itu gue datang tuh harus di jam 10 teng, pas mallnya baru buka banget. Dan gue disitulah belanja apa segala macem gitu. Aduh, ini kayak susah banget deh kayak gitu. Dan ya sebenarnya sih bukan masalah mallnya sih. Di sini gue udah ngeliat kenapa sih mall yang salah satunya itu yang biasanya rame di hari Minggu, dan itu di hari Minggu kemarin itu sepi gitu. Gokil gak sih? Dan negara tetangga kita aja, Malaysia, itu udah lockdown secara nasional karena virus corona atau COVID-19. Gila gak sih? Tapi untuk sebagian orang ini adalah cuan. Ini gila sih, dibilangin cuan kenapa? Ada yang jualan masker, hand sanitizer. Kalau kemarin masker lagi diburu sama polisi ya. Kalau sekarang sih hand sanitizernya itu yang lagi diburu-buru sama polisi. Siapa sih yang mendem gitu? Atau mungkin bikin sendiri. Tapi ada sih beberapa tutorial di YouTube juga ada yang ngasih tahu tentang perkembangan corona sampai cara bikin hand sanitizer handmade gitu dulu sendiri. Banyak sebenarnya, dan kalau lo cek satu-satu juga lo bakal nemu gitu. Tapi hasilnya jangan harap gitu. Malahan temen gue bilangin ya udah tinggal pakai minuman alkohol aja gitu. Iya sih, menurut lo aja. Ini kalau gue pakai itu sekalian aja lo mandi, beli itu aja udah berapa men. Doi nyebutin salah satu produk sih, cuman gue nggak terlalu prefer sih. Jadi sebenarnya kenapa sih kok makin parah gitu? Dan sebelumnya juga orang Indonesia
malahan kayak Indonesia kuat, nggak akan kena corona karena itu dukun-dukun Indonesia keren, terima kasih dukun Indonesia gitu. Gue masih ingat updatean itu, dan sekarang beberapa kota di Indonesia malah di lockdown. Kalau udah di lockdown kayak gitu, gimana sih? Ini Indonesia belum di lockdown, masih negara tetangga. Kalau Indonesia sampai, aduh, gokil nggak sih? Perekonomian makin kacau, men. Tapi bukan itu aja sih sebenarnya. Salah satunya juga hubungan apa sih namanya? Hubungan bilateral dengan beberapa negara juga terganggu jadinya. Ya misalnya perdagangan. Yang paling penting sih ekonomi sih. Emang sih nyambung ke ekonomi. Gila banget gitu. Gara-gara corona. Dan gilanya corona itu nggak segila dengan apa orang yang dibaliknya cari untung gitu. Malahan yang udah kena corona pun, untuk sebagian orang Indonesia juga malah sepele. Corona kita belum kena ini segala macam. Kalau lo tahu ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang ini pasien suspek corona itu, aduh gila men, gila banget, parah, sumpah. Lo mungkin kayak ngerasa gue udah kena corona nih, gitu. Aduh bro, lo pasti kayak, oh my god, kayak gua deh nih. Tapi bertepatan juga dengan musim-musim, lebih tepatnya di bulan Maret ini Indonesia lagi musimnya flu karena hujan pancaroba biasa. Dan kalau untuk ciri-cirinya yaitu gejala itu berupa, biasanya sih gejala ringan itu kayak pilek, sakit tenggorokan, batuk sampai demam. Nah, itu juga bisa lebih parah lagi untuk sebagian orang, sampai nyebabin pneumonia ataupun sesak nafas gitu. Gila gak sih? Dan kasus yang lebih langka lagi nih men, penyakit ini bisa nyebabin kematian untuk orang-orang usia lanjut dan orang-orang yang memiliki gangguan medis lainnya seperti kayak asma, diabetes, atau penyakit jantung. Itu lebih rentan untuk ngalamin hal parah kayak gini. Dan yang gak bisa gue terima itu, kenapa kok corona ini gejalanya itu kayak pilek, sakit tenggorokan, batuk sama demam, dibarengin dengan ya musim Indonesia lagi kayak gini, lagi musim penyakitnya kayak gitu. Oh my gosh, untuk sebagian orang Indonesia malahan ini gue alamin ya kejadian ya, lebih tepatnya di tanggal 13. Sebenarnya tanggal 13 itu biasa aja gitu, tapi sama gue kayak luar biasa jadinya. Gue main ke salah satu mall dan gue ke toiletnya, dan di situ bukan toilet mall aja, di hotel juga gitu. Di mall itu gue ngeliat ada bapak lagi cuci tangan. Gue liatin bapak itu kayak serius banget nyuci tangannya, rajin banget, kayak nyuciin sayur gitu. Gue ngeliatin gitu, oke, ini bapak santai gitu ya. Gue nunggu giliran nih, gue di belakang ya, bukan di samping ya. Gue nunggu giliran di belakang. Terus lama-lama kayak, kok bapak ini kayak agak aneh deh gitu. Kayak ngerasa terusik gitu dengan kehadiran gue sih. Terus doi berhenti, doi lap tangan. Langsung doi bilangin, maaf ya mas ya, jaraknya 1 meter lebih ya mas, kata dia. Loh maksudnya pak? Iya, sesuai dengan yang ini, yang udah nyebar gitu, jaga jarak sama orang lain ya minimal 1 meter lebih gitu. What the? Iya sih, itu memang salah satu anjuran gitu. Tapi buat gue sih kayak, waduh, ini kok kayak, itu kayak awkward banget, tau gak sih? Gak bener-bener gitu, kayak aneh gitu jadinya, kayak saling menjauhi gitu. Sebenarnya sih nggak masih dekat juga, cuma kan jaraknya 1 meter lebih itu kayak, gue kayak heran gimana gitu, kayak apa sih gitu. Memang sih anjurannya bagus gitu ya, tapi lebih tepatnya kalau misalnya di keramaian gitu, ini masih one by one loh gitu, dan lo tahu ini orang suspek atau enggak. Nah di saat itu juga, tahu gak sih kejadiannya apaan? Kejadiannya men, gue itu kalau gak salah gue bersin sekaligus agak batuk dikit. Terus si bapak makin jauh, terus dia bilangin, mas duluan ya gitu, kayak panik gitu deh, kayak ketakutan gitu, kayak mungkin kiranya gue corona gitu ya. Gila gak sih? Gila gak?
Yang lebih freak lagi tau nggak? Gue itu kalau naik eskalator gue nggak berani megang pegangan itu, tau gak sih? Nggak berani men, gila. Karena ya jadinya apa ya, parno jadi anjir. Karena kan ini virus parah, dan mall yang gue kunjungin itu kebanyakan orang-orang, juga ada orang luar negeri, orang asing segala macem. Di satu sisi sih gue ngeliat kayak mall ini sepi gitu. Kasian nih yang jualan gimana gitu ya. Sehari aja mungkin mereka udah rugi berapa juta gitu. Apalagi kalau misalnya 2 minggu. Nah beda lagi dengan halnya anak sekolah. Kalau anak sekolah itu mungkin mereka mikirnya kayak libur, nggak jadi UN apa segala macem, seneng gitu. Halo bro, jangan liburan ya. Sampai ada yang liburan karena tiket pesawat murah. Gila nggak sih? Gue tahu tiket pesawat murah men, tapi jangan kayak gitu dong. Haji mumpung gitu ya. Haji mumpung beli tiket, mintain sama nyokap, ma pergi ke sini gitu. Enak banget. Ternyata liburnya karena corona gitu. Ada yang bilangin liburnya gara-gara asap. Aduh, itu keterlaluan banget sih. Pekan baru gak ada asap lagi men. Itu orang tuanya gak update tuh. Mungkin ya orang tuanya di Antartika kali ya, gue gak ngerti deh. Atau mungkin di bawah tanah kali. Tapi anak sekolah zaman sekarang sih udah, kalau gue lihat yang mall dengan sepi kayak gitu, berarti mereka udah ngerti gitu. Gue belum ke salah satu mall yang lumayan cukup rame, terkenal rame banget. Gue belum ke sana karena gue lumayan cukup parno untuk keluar. Karena gue mikir-mikir juga, apalagi di tempat umum gitu. Buka pintu aja gue mikir-mikir men. Kalau bisa gue pakai sarung tangan deh, sumpah ngeri. Karena ini corona nggak kenal siapa lu gitu, nggak kenal lu itu dari mana, lu apa segala macam, nggak kenal, nggak ada kenalan kayak gitu, nggak ada. Dia bisa suspeknya siapa aja gitu. Tapi yang paling parah itu kalau misalnya lu punya histori kayak misal asma, diabetes atau penyakit jantung, itu lebih rentan. Kalau lu punya penyakit asma, diabetes atau penyakit jantung itu bahaya. Ya kalau gue ditanya, gue nggak tahu penyakit gue apaan. Yang mungkin banyak penyakit gue sih. Setidaknya mawas diri deh. Jangan sok-sokan, nggak akan kena sih. Saran gue sih untuk corona, mending lo ambil aman dengan cara perbanyak minum air putih dan jangan lupa cuci tangan. Itu doang sih. Jangan rebutan hand sanitizer ataupun masker. Lo cukup perbanyak minum air putih. Kalau lo ngerasa haus, lo langsung minum. Jangan minum minuman yang aneh-aneh, apalagi boba dan segala macam. Gue bukan ngancurin industri boba dan bukan ngancurin industri minuman yang aneh-aneh rasanya manis dan segala macam. Cuman yang lo butuhin itu cuma air putih men. Air putih doang. Tadi nanya nyeletuk gitu. Nah, kalau air putih doang terus gue kencing-kencing terus dong, ya bagus gitu. Tapi jangan pernah lo minum air putih banyak. Itu maksudnya bukan sekali minum langsung banyak seliter gitu. Jangan. Minumnya santai. Jangan terlalu dipaksa. Santai aja. Lakukan kegiatan sambil minum gitu. Santai. Minum dikit. Kegiatan lagi. Terus kebelet, ya udah keluarin gitu. Karena air yang keluar itu, itulah dia. Itu dia pengeluarannya. Pengeluaran dari misal penyakit lo apa segala macamnya, supaya ditahan di situ. Gue sih selalu minum air putih sebelum, kayak misalnya gue ngerasa meriang apa segala macam, gue malam itu minum air putih men. Nggak pernah gue minumnya itu apa sih namanya? Minumnya itu kayak langsung apa sih? Banyak gitu, blek kayak imstakiyah gitu. No. Gue minumnya santai, meskipun badan meriang gitu. Santai. Karena dengan gitu nanti panasnya itu keluar lewat air kencing tadi. Kalau misalnya toilet lu di belakang rumah, jarak agak-agak 1 kilo gitu, nggak mungkin men. Nggak mungkin. Toilet mana sih yang jarak ya itu 1 kilo di rumah gitu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Possible banget. Paling kan jaraknya cuma sekitar 5 meter atau berapa meter gitu.
Dan lebih enak lagi kalau misalnya toilet lo itu di apa sih namanya, di dalam rumah, di dalam kamar gitu. Itu enak banget. Tapi saran gue sih perbanyak minum air putih gitu. Karena memang sih kalau nggak banyak minum air putih, yang lo perbanyak itu minum jus, dan jus itu kayak dicampur apa sih namanya, pemanis, gula apa segala macam. Apaan sih gitu. Gue gue selalu ingetin sih, hindarin juga minuman es. Biasanya sih banyak nih orang Indonesia nggak minum es itu nggak afdol, rasanya nggak seger gitu, apalagi hari panas. Gue ngerti sih, tapi jangan keseringan deh. Sesekali it's okay, tapi kalau bisa hindarin gitu, karena itu nggak baik men untuk kesehatan lo. Percayalah sama gue, karena gue sering ngalamin kayak gitu. Gak awalnya kayak cuek, aduh nggak mungkin lah, ternyata gue tepar sendiri, radang tenggorokan apa segala macam, parah. Aduh. Dan kenapa sih ini judulnya Friday 13? Karena menurut gue tanggal 13 itu penuh dengan kejadian aneh-aneh. Kayak tadi gue ketemu sama bapak yang kayak gitu. Dan lebih tepatnya juga tanggal 13 gue ada 2 event yang mempertemukan gue, itu event ulang tahun sama event gigsnya Friday Moshpit. Nah, event gigs Friday Moshpit ini memang sebenarnya udah lama dirancang gitu ya. Karena gue nyaranin ke teman-teman, yuk kita bikin ini deh temanya gitu, Friday 13 gitu, Friday Jason. Jadi si Jasonnya juga ada gitu. Gue juga, teman-teman juga pada semangat gitu. Gak nyangkanya beberapa hari sebelum itu ada tawaran job, mesti perform di acara ulang tahun gitu. Oke. Terus gue tanyain, performnya jam berapa sampai jam berapa? Oh, cuma sampai jam 10. Oke. Awalnya gue accept. Lanjut. Ternyata setelah di acara di hari H itu gue prepare dulu ke ini sih, ke apa sih namanya, ke Warung Wahid. Karena acara Friday 13 kan gigs selalu di situ. Kalau setiap hari Jumat gitu, kita ngadain gigsnya itu sebulan itu 2 kali. Jadi di Warung Wahid lebih tepatnya. Nah di situ prepare dulu, prepare. Setelah itu baru gue ke hotel. Gue ke hotel dulu. Sorry. Gue ke hotel dulu. Habis itu baru ke Warung Wahid. Kebetulan ini acara ulang tahunnya di Hotel Novotel. Ya, Novotel Jalan Riau samping Mall Ciputra. Gue perform di sana. Gue cek sound di sana, bla 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 bla. Gue kira ini kayaknya gue bakal ketemu vendor vendor sound baru dan segala macam. Dan ternyata yang gue temuin adalah orang lama semua. Dan ininya sih party plannernya juga orang yang pernah jadi party planner yang pernah gue perform juga. Dan doi dia pertama kali ngejob jadi party planner itu dimana waktu itu gue lagi ngejob juga, dan gue jadi DJ pertama mereka kalau nggak salah sih ya. Dapat infonya sih kayak gitu. Dan ya jadi kayak orang lama semua gitu. Gue berharap sih orang baru, karena gue bisa dibilang sih kayak agak jarang sih dapat yang untuk yang ulang tahun gini. Karena gue lebih prefer ke gigs gue sih, lebih prefer banget gitu. Cuman kalau ini permintaan lumayan, ya udah deh. Gue accept, gue ketemu, dan ternyata itu orang vendor soundnya ada Mas Ipang alias Mas Awong yang dulu alumni dari Persada Radio sih. Gue baru nyampe, jadi kayak ngeliat ini kayaknya soundnya sound iPro ini, gue tahu deh Pro ini. Gue telepon dia Mas Ipang, kalau gue yang jadi entertainnya apa segala macem. Gue ketemu sama orang soundnya, gue cek sound, habis itu langsung gue cabut langsung ke Wahid. Di Wahid gue prepare dan segala macem ya. Prepare-nya di Wahid, gue prepare sama anak-anak Friday untuk acara isolation malamnya. Salah satunya dengan gimmick pizza. Yes, that pizza. Pizza yang gue sediain itu
banyak banget pro kontra ya sih. Banyak banget pro kontranya. Karena pizza yang gue tampilin itu adalah that's not really pizza. Jadi itu apa? Itu Yupi ya gue kasih. Sebenarnya gimmick sih. Pengen lihat kayak gimana sih orang Pekanbaru kalau dihadapi dengan gimmick seperti itu gitu. Antusias luar biasa. Cuman ternyata ada beberapa tim yang kayak sempat kecewa gitu. Karena sebagian tim gue rahasiain gitu. Gue rahasiain banget itu gimmicknya. Tapi ini entertain loh bro. Ini entertain. Dan kita bikin semenarik mungkin gitu, sekreatif mungkin acara itu. Ini bukan nipu orang. Ini bukan nipu orang, ini gimmick. Karena kalau nipu itu apa yang mereka beli, apa yang mereka dapat gitu. Ini kita cuma invite lo dapat pizza gitu. Dan itu nggak dijelasin apaan gitu. Ini bukan nipu. Ini istilahnya kayak prank gitu. Tapi that's not prank. Ini sebenarnya memang kayak apa ya, gimmick doang gitu. Tapi sebagian orang ada yang nganggap kayak lo nipu nih segala macam. Ya jadinya alhasil tim kecewa. Terus juga sempat kecewa sama gue. Gue sebenarnya sih bukan sengaja bikin malu segala macam. Tapi namanya juga gimmick. Punya ide kayak gitu deh jadinya. Jadi kalau misalnya gini deh, temen lo ada acara ulang tahun, terus lo bikin di situ ada pool party gitu. Pool party. Ternyata yang disediain apa? Yang disediain cuman kolam yang ada apa sih? Kolam anak-anak itu yang petak gitu. Yang isinya paling cuman untuk berapa orang doang gitu. Dan ternyata pool party itu masuk ke dalam tuh mandi bola doang kayak gitu. Gila gak sih? Itu gimmick. Kan gak ada disebutin ukuran kolam renang seperti apa, spesifikasinya gitu. Gak ada kan? Gak ada. Dan itu bukan, mereka gak beli, mereka itu gratis datangnya gitu. Itu gimmick. Beda sama gimmick yang ngerugiin. Itu gak ngerugiin, mereka datang dan menikmati. Nah kalau ini gimmicknya, ya mereka datang menikmati. Bukan mereka itu kayak datang udah beli terus datang ternyata dapat ini gitu. Kayak gini nih contohnya yang ngerugiin. Lu beli tiket nonton Linkin Park, yang ada cuma Wali. Nah itu gimana? Kecewa kan lo? Itu dia. Itu baru parah. Atau mungkin lo beli tiket Linkin Park yang datangnya Siloko gitu. Siloko aja nih, Linkin Parknya mana? Ya dia kan sama. Ya beda dong. Nah gitu. Itu baru beda dan itu bisa ngerugiin. Ya itu memang negatif banget. Jadi teruntuk teman-teman yang memang sebenarnya sih yang support event ya, yang support event, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngerti. Tapi yang buat yang belum ngerti, maaf banget kecewa dengan konsep yang kayak gitu. Sebenarnya sih itu bukan sengaja, itu salah satu eksperimen dan kita juga berkarya dan kita bikin konsep seperti itu. Dan itu nggak mudah men. Kalau misalnya teman-teman sudah bikin konsep yang keren-keren sebelumnya, ya mantap, lanjutin terus untuk Pekanbaru. Kita bukan berlomba untuk nunjukin siapa yang paling hebat, tapi nunjukin kita ada di Pekanbaru, dan Pekanbaru itu ada di peta di Indonesia, bukan kota kecil, kabupaten dan segala macamnya gitu. Jadi di hari Jumat itu juga memang gue dapat info yang teman-teman banyak kecewa dan segala macam itu setelah eventnya kelar gitu. Dan kebetulan gue perform doh. Jadi setelah preparation, gue pergi langsung ke hotel, langsung gue perform isi acara di hotel. Dan ternyata acaranya itu telat. Acara ngaret, jam-jam 8:30 baru mulai. Gokil gak sih? Yang katanya sih jam 10 udah kelar, ternyata jam 11-an, jam 11 lewat baru kelar men. Parah gak sih? Jam 11 lewat baru kelar. Gue mikir-mikir kayak, oh my gosh, jam 11 lewat baru kelar gitu. Mau ngapain gue di jalan ntar nih? Terus si Fuad udah nelfonin gue, Wak Noi di mana? Aduh kacau nih. Sampai akhirnya gue pergi, kelar itu udah beres-beres, udah loading out semua segala macam. Gue setengah 12
Langsung gue pergi ke warung Wahid. Nyampe di setengah 12 di warung Wahid. Dan di perjalanan itu ada aja dramanya. Gue udah ngebut keluar Novotel. Gue kalau gak salah gue lewat Haji Guru Sulaiman. Habis itu lewatnya ini, aduh, Jalan Lili. Ya lewat Jalan Lili. Nah di Jalan Lili ini ternyata nih ada preman-preman lagi pada ngumpul. Gue nggak tahu sih ini anak motor atau gimana gitu. Mereka ngalangin jalan gitu. Gue lagi ngebut, mereka ngalangin jalan gitu. Jangan ngebut bang, kata dia. Gue lagi santai beneran di situ. Memang jalan lurus. Awalnya gue ngebut, orang ada rame, gue pelan. Jarak 100 meter gue pelan. Bukan gue ngerem mendadak ala Tokyo Drift gitu, no. Gue pelan, terus gue lewatin. Bang, jangan ngebut bang. Gue klaksonnya titin gitu. Gue jalan, gue santai. Oke, gue santai. Ini udah masuk daerah dekat rumah gue gitu kan, mau dekat lapangan Lili gitu. Ternyata gue dikejar sama anak-anak. Dikejar-kejar sama anak-anak, disuruh pinggir. Gue heran kan, kenapa nih gitu. Terus gue pinggir, gue ke kiri, disuruh buka kaca. Anak-anak nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Gue kenal karena pada gelap semua gitu. Pas gue keluar, kenapa bro? Bang, keluar dulu bang, kata dia. Apa bro? Ternyata ada yang mintain jatah. Terus dari belakang bilangin, anjir, anak parpis. Dan ada yang nyebut anak parpis. Gue kaget, langsung gue tarik dia. Lo tahu gue siapa? Gue bilang, weh, dia tahu nih gitu. Dan ternyata dia tahu sama gue kayak ingat muka dia gitu. Dan gue tahu gitu. Udah, gue kenal kata dia. Ngapain lo di sini? Gue bilangin, nggak bang. Langsung dilepas. Aduh, drama banget, tau gak sih? Gue kayak dekat daerah sendiri gitu. Digituin gitu. Karena ya mungkin karena salah gue juga sih. Mungkin dari Haji Guru Sulaiman gue udah agak ngebut, tapi gue ketemu mereka itu di Lili loh. Jadi ya gue kayak dilepas gitu, kayak ya bang aja bang, maaf ya bang gitu. Karena parpis itu daerah rumah gue sih. Karena kami punya komunitas namanya itu komunitas namanya parpis. Itu panjang ceritanya men. Di situ akhirnya gue dilepas, jalan lagi, dan dramanya ketemu lagi. Lo tau gak dramanya ketemu apa? Dramanya itu ketemu sama jalan yang lagi diperbaiki gitu. Jalan, lo tau dong, galian-galian itu yang lagi jalan gitu. Oh my gosh, gue disuruh muter gara-gara itu. Malahan gue disuruh muter dengan jalan buntu yang gak bisa lewat mobil. Gila gak sih? Gila gak? Itu si bapaknya ngerain, lewat sini bang gitu. Dikirain gue mau balik ke rumah gue di ujung itu. Ternyata itu gang gak bisa lewat mobil. For information, itu lebih tepatnya kalau gak salah gue di jalan Teratai. Bukan, jalan Dahlia ding. Gue disuruh belok ke jalan kanan, itu tembus ke jalan ini sih, jalan Ahmad Dahlan. Dekat simpang ini sih. Simpang apa sih namanya? Simpang imigrasi. Dekat sekitaran situ deh. Pokoknya gangnya tembus gitu. Cuman itu bisa pakai motor. Dan gue baru tahu itu baru gangnya itu bisa pakai motor, pakai mobil nggak bisa. Gue kayak, hah? Mana gue nih? Ya udah gue muter. Akhirnya gue lewat jalan apa sih namanya? Aduh, gue lupa anjir nama jalannya. Ujung Jalan Melati itu apa namanya ya? Goblok ih. Jalan Teratai, terus jalan apa? Satu lagi gue lupa. Aduh, Jalan Melati ujungnya, pokoknya itu deh Jalan Melati yang ujungnya gitu, yang tembus ke Jalan Madalan. Udah gue lewat situ muter jadi ya. Karena apa? Karena si bapaknya ngarahin gue ke situ. Ya udah gue balik, gue muter cepet-cepet. Ternyata lo tahu kan di jalan ujung Jalan Melati itu apa? Jalan apa sih namanya? Gue lupa. Ternyata itu jalan lagi, ya itu belum normal banget. Nah di sana gue lewat. Jadi kan gue ambil jalan yang mulus nih. Ketemu mobil, motor. Dia masih di kiri, gue di kanan. Entah apa yang merasukinya, gue hilang semua, masuk ke jalur yang gue pakai. Itu sebenarnya gue yang salah sih. Gue yang salah dari awal, gue milih jalur yang kanan. Harusnya kan gue ambil jalur kiri, hancur gitu.
Cuman karena berhubung dia pakai motor, jalur yang harusnya jalur gue itu dipakai sama dia, tapi dia bisa karena bannya satu. Kalau gue pakai mobil, ban gue dua. Gluduk dong. Nah, entah apa yang merasukin dia ambil aja jalur ke jalur gue yang di kanan. Memang jalur dia semestinya gitu. Dengan gayanya ibarat tentara 300 gitu ya, ngelakson dengan pede. Wih, pedih. Gue salah sih, asli gue salah. Tapi kenapa bang, abang kok gak lewat kiri aja gitu bang? Ya Allah, drama banget deh. Akhirnya gue ambil jalur kiri. Terus doi teriak, baik-baik jalan kau, kata dia. Ya Allah, memang sederita banget gue sih. Malam itu derita banget. Jalan lagi, gue tembus jalan ke Jemadalan. Gue terus sampai di lampu merah Brimob. Yang belok kiri kan ke Jalan Durian tuh, ke ini apa sih namanya, Warung Wahid. Nah belok kiri itu masih aman-aman aja tuh. Nah tepat di simpang Teratai Durian, itu udah lumayan agak drama. Ada satu mobil yang baru keluar dari jalan Teratai, kepalanya belum muncul. Gue udah duluan muncul gitu, tapi gue santai, jalan gue santai gitu. Dia nyosor, hampir pintu gue yang di sebelah kiri, pintu penumpang gue hampir ketabrak sama doi. Kenapa? Karena doi itu maksa. Padahal gue udah lewat duluan, moncong dia belum ada gitu. Pas juga moncong gue udah hampir kena, dikit lagi, hampir bagian belakang gue kena semuanya. Untung aja gue kebut. Udah gagal kebut, ternyata gara-gara itu gue liatin itu mobil, alhasil gue hampir kelewatan Warung Wahid. Dan itu kecepatannya sekitar 60 atau 40-an deh gitu. Hampir kelewatan, akhirnya gue tarik rem tangan. Shit, agak drama lagi anjir. Drama. Masuk Wahid aja drama. Karena pakai sliding gak jelas ala-ala Tokyo Drift gitu ya. Tapi gak juga. Jelek banget asli. Shit gitu. Terus gue masuk, orang pada ngeliatin semuanya. Ya gue gak enak juga. Terus gue masuk kayak, aduh, gue masuk gigi 3 lagi anjir. Gigi 3 ya, gigi 3. Aduh, parah. Gue masuk parkir belakang. Udah siap parkir, gue takut, aduh ini pasti gue kena marah nih, kena amok gue nih. Gue langsung buru-buru beres-beres, langsung ambil headphone, sambil ambil semuanya, flash disk, udah segala macam, langsung gue cabut. Lari-lari. Ternyata ada yang negur. Ada si Rido, ada adiknya Kanila, saudaranya Iis, negor kayak, woi bang, woi. Ternyata ada yang kenal sama gue di situ, ya mungkin ngasih tahu, oh itu Sino itu kayak gini, dia udah telat mungkin, mungkin ya. Sampai akhirnya gue masuk ke ruangan ini, acara isolation room. Anak-anak pada, oh ini Wano, pada teriak semua, woi DJ, oh heboh semua, gila. Gue ngerasa bersalah banget dan lo gituin gue, dan gue makin ngerasa bersalah bro. Gak, aduh kacau deh. Dan terima kasih banyak buat Budi ya, BVN, yang udah gantiin gue sementara. Karena gue telat kan, gantiin gue sementara. So, harusnya sih si Ode, si Richard, cuma gak jadinya si Budi doang. Ya udah, itu pakai flash disknya si Brian. Thank you so much Brian, udah minjemin flash disknya. Ada kejadian lagi, drama lagi. Gue udah colokin flash disk, ternyata flash disk gue belum ngebaca, belum kecolok. Gue cabut, colokin lagi, baru kebaca. Nah ternyata flash disk gue nggak ngeling ke si DJ yang di deck B. Dan di situ udah mulai kayak freak banget, tau gak sih, kayak what the fuck, kok nggak ngeling nih gitu. Gue heran kayak, apaan sih ini? Ternyata alatnya error. Dan gue perform dengan lagu ala kadarnya, dimix dengan lagunya si Brian. Karena setelah di cross check memang alatnya error gitu. Dan setelah itu ya ternyata alatnya memang error dan bisa diperbaiki lagi setelah kelar acara gitu. Gila gak sih men? Drama banget gak sih? Hari Jumat tanggal 13 full of drama. Yang gue lewatin tuh kayak, what the fuck, ini bisa gak sih dilewatin secepat mungkin gitu. Karena
harusnya yang gue lewatin itu mulus, lancar. Ternyata ini makin kacau gitu. Ini mungkin salah gue sih. Salah gue di mana kayak gue itu accept satu malam itu 2 tempat perform. Bukan ngeremehin atau gimana, tapi memang ngeremehin sih gitu. Gue juga nggak kayak dulu. Kalau dulu mah satu malam juga, satu hari juga 3 tempat perform, it's okay gitu. Gue sering banget kayak gitu, satu hari 2 tempat perform, 3, malah satu hari itu ada 4 waktu itu. Bukan suasana atau gimana ya, ala-ala kayak Raffi Ahmad gitu deh, full jadwal gitu. Ujungnya gimana? Ujungnya sampai sekarang tuh masih pegel-pegel. Gila, meskipun pakai mobil tapi masih kerasa banget. Dan itu mobil berasa kayak kamar gue. Udah ganti baju gue di sana apa segala macam, preparation. Parah sih. Jadi kalau gue dapat event lagi, kayak gue memang harus pilih-pilih memang jadwal itu minimal jaraknya tuh agak 2 jam atau berapa jam gitu. Gak mau last minute lagi men. Gila, hancur coy. Sebelumnya juga selamat ulang tahun sih buat Tasya yang ke-17. Itu ulang tahun doi itu gue lihat ya, itu keren sih. Keren banget. Karena gue dulu 17 tahun gak pernah kayak gitu men. Gak dapat kayak gitu. Terus juga teman-temannya juga lucu-lucu gitu. Ya bukan cowok-cowok ya, yang cewek-cewek men. Iya, cewek-cewek. Tapi gimana ya, gue bilangin lucu, mereka itu kayak masih care dengan teman-temannya gitu. Masih saling ini sih, kompak banget deh mereka gitu. Ya meskipun ada beberapa yang kayak malu-malu atau gimana, tapi pas digoyang TikTok kayak gue nyerah gitu. Kalau gue TikTok apa goyang TikTok mereka rekam itu gue nyerah. Gue bukannya so-soan so hype atau gimana, gue menyerah, gue mundur. Kenapa? Gak ada, gue gak suka gitu. Gue mundur. Dan ternyata setelah mereka lagi ngerekam, oke 3, 2, 1, pas ngerekam jebret lagi dimulai, langsung pada bubar semuanya. Yang cewek-cewek aja tinggal yang mau gitu. Yang cowok-cowok gak mau ngerekam TikTok. Gue kira TikTok itu mereka masih ngikut, ternyata enggak. Wah, gokil sih. Untuk teman-teman Friday, gigs kita yang kemarin tuh keren banget anjir. Parah men. Parah. Next time kalau bikin gigs lagi harus keren itu sih, pakai konsep yang parah sih. Kalau next gigs itu kan ada apa sih namanya? Ada a state of trance. A state of trance, asotnya ala-ala Armin van Buuren. Terus juga nextnya gue lupa siapa, yang jelas tuh si Lodi perform juga sih. Itu parah sih. Hitungin aja. Yang jelas kita sampai kelar itu di bulan April, pertengahan April. Kayak gitu sih. Friday 13 kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa perbanyak minum air putih hangat dan cuci tangan. See you next time. Dadah.